Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya, ini gue bikin dengan setting yang baru ya. Jadi sekarang kameranya sebelah sini, backgroundnya sebelah sini. Sebenarnya masih di rumah gue juga, cuman ya di setup sedikit. Mudah-mudahan suka ya dengan setup yang baru ini. Langsung aja, gue mau news update ini. Tapi sebelum gue news update, gue ingin kasih pengumuman sedikit ya. Bagi teman-teman yang nyari desainer untuk desain poster, atau mungkin ada juga yang YouTuber ingin cari desainer soal thumbnails atau yang lain-lain, bisa menghubungi Alfian Saputra. Ini gue sharing ya, Twitternya ada di Alfian Saputra _ sekali lagi ya, @Alfian Saputra _ ada nomor teleponnya juga di situ 087794206270. Itu bisa langsung hubungin aja via WhatsApp. Oke, sekarang kita ke news update. Gue mau news update ringan amatiran nih hari Ahad ya di Belanda, Ahad siang. Agak panas juga nih hari ini, lumayan suhunya mendekati 20 derajat. Oke, pertama kabar dari Fabrizio Romano soal masalah Paul Pogba. Ini dikabarkan kalau agen dari Paul Pogba, dikabarkan oleh Di Marzio ya. Ini kalau Paul Pogba ini agennya ada di Turin untuk bertemu dengan Juventus. Gaji masih menjadi masalah utama untuk kembalinya Pogba ke Juventus. Walaupun Pogba juga masih mencari pilihan-pilihan, dan balik ke Juventus ternyata salah satu pilihan. Paris Saint-Germain juga sudah berbicara dengan agennya, dan Paul Pogba tidak tertarik untuk pindah ke Manchester City. Nah, ini kalau gue ingin bahas sedikit ya soal masalah kepindahan Paul Pogba ini. Pertama soal masalah Manchester City. Gue lupa, ada salah satu legenda Manchester United, Rio Ferdinand atau Roy Keane, gue lupa, mengatakan kalau sampai Paul Pogba ini pindah ke Manchester City, maka kehidupan pribadinya di Manchester akan sangat sulit, karena tentu saja ini akan jadi akumulasi ya. Penampilan dia sekarang ini, artinya fans melihat banyak hal negatif dari Paul Pogba sekarang di Manchester United ya kan. Dan nanti kalau dia betul pindah ke Manchester City, ini tampaknya akan sangat berat bagi kehidupan Paul Pogba di Manchester. Oleh karena itulah, dari pertimbangan tersebut, walaupun gue memberikan prediksi ya ada kemungkinan Paul Pogba pindah ke Manchester City, tapi sepertinya Paul Pogba tidak mengambil langkah tersebut. Sepertinya Paul Pogba juga lebih enjoy. Kalau gue melihat secara ringan amatiran, nggak tahu ya, kayaknya dia mungkin lebih bisa berkembang, lebih bisa bagus kalau bukan bermain di Liga Inggris. Mungkin demikian. Ini mungkin dari bagaimana Pogba melihat. Cuman sekali lagi gue sih tetap melihat ya tetap ada sih kemungkinan pindah ke Manchester City, walaupun dengan resiko besar yang akan dihadapi oleh Paul Pogba. Nah, soal masalah gaji, sekali lagi ya, ini kan juga salah satu hal yang gue singgung. Kenapa kok Manchester City ini jadi salah satu pilihan? Karena tingginya gaji Pogba yang diterima di Manchester United. Dan di sisi lain ini juga kalau gue melihatnya salah satu bentuk keburukan dari manajemen yang lalu, utamanya di bawah komando Ed Woodward ya. Banyak sekali pemain itu digaji over value, dengan terlalu tinggi. Akibatnya apa? Ketika dia tidak perform di pertama dulu, pemain merasa terlalu nyaman di Manchester United. Akibatnya apa? Akibatnya ternyata yang diinginkan supaya setelah mereka ini bermain memiliki kondisi yang nyaman, mereka bisa bermain cukup bagus, ternyata tidak ya. Justru mereka tidak bisa perform, dan ketika mereka tidak bisa perform, ketika Manchester United ingin menjual pemain atau bahkan ingin meminjamkan pemain saja seperti Anthony Martial, klub mengalami kesulitan di sana karena gaji yang terlampau tinggi, sementara performa tidak seperti tingginya gaji yang mereka terima. Dan ternyata Paul Pogba pun juga demikian, sehingga ya ini kan kontrak sudah habis ya kan. Tapi untuk menemukan, bagi Paul Pogba sendiri saja, tim yang ingin mengambil dia ini kesulitan, karena memang performa yang ditunjukkan di Manchester United tidak bagus, baik itu secara di atas lapangan maupun attitude juga kan ya. Tidak bagus lah, katakanlah demikian. Ditambah lagi
gaji yang cukup tinggi. Dan menurut gue kombinasi dua hal ini atau tiga hal tersebut yang membuat sekarang ini Paul Pogba juga kesulitan ini untuk memiliki pilihan-pilihan supaya dia ini bisa pindah ke klub lain ya. Tapi ini update-nya soal masalah Paul Pogba. Dari Fabrizio Romano, nah ini juga nih memberikan update mengenai Frenkie de Jong. Xavi ini memberikan komentar ya, Xavi Hernandez, pelatih dari Barcelona, El Barça. Dia mengatakan kalau saya telah berkata banyak kali kalau Frenkie ini adalah pemain yang sangat penting. Dia adalah pemain kunci. Tapi ada juga masalah finansial nih atau situasi finansial dari klub. Dan itu harus diputuskan. Saya tidak berbicara soal Frenkie, tapi saya berbicara secara umum, secara general. Nah, kalau menurut gua sih, ini memberikan tanda sebenarnya bahwasannya, kalau menurut gua ya, mengartikan dari apa yang dikatakan oleh Xavi ini, dengan amatiran ala gua, subjektif gua mengartikan peluang Frenkie de Jong untuk meninggalkan Barcelona ini besar. Tapi Xavi ingin menunjukkan kalau bukan dia yang menginginkan Frenkie de Jong ini cabut. Dia merasa atau menurut dia Frenkie de Jong ini masuk di skemanya pemain kunci, tapi dia juga sadar bahwasannya untuk memastikan pemain itu stay atau tidak, itu bukan cuma dia masuk skema atau tidak, tapi juga ada kondisi klub. Nah, disebutkan kondisi keuangan, dan menurut gua ini yang akan jadi alasan lebih besar kalau seandainya kan Frenkie de Jong cabut nanti dari Barcelona. Dan di sisi lain ini juga memberikan peluang nih bagi Manchester United untuk mengambil Frenkie de Jong. Tapi diingat, bukan cuma Manchester United, karena gue yakin banyak juga klub-klub lain yang berminat dengan Frenkie de Jong. Kalau yang disebutkan oleh Fabrizio Romano sebelumnya, paling tidak ada dua klub lain nih, yaitu adalah Bayern Munchen dan juga Manchester City. Yang menurut gue apa yang dikatakan oleh Xavi ini memberikan seperti kayak sinyal ya, kalau ya dengan kondisi finansial Barcelona sekarang ini banyak kemungkinan itu bisa terjadi terkait dengan Frenkie de Jong. Apakah Manchester United berminat? Nah, ini ada peluang kalau sekarang nih menurut gue ya. Masih dari Fabrizio Romano, ini soal masalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo memberikan komentar tentang Erik ten Hag. Ini dia mengatakan kita sangat happy, kita semua sangat happy dan juga excited. Tidak hanya pemain tapi juga fans. Kita harus percaya kalau tahun depan kita bisa memenangkan gelar-gelar. Nah, ini menarik ya. Lalu ditambahkan, saya tahu dia telah melakukan pekerjaan yang sangat fantastis di Ajax. Dia pelatih yang sangat berpengalaman. Tapi kita harus memberikan dia waktu. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Langsung aja. Di kalimat kita harus percaya kalau tahun depan kita akan bisa memenangkan gelar-gelar. Titles. Artinya kalau menurut gue, ya Cristiano Ronaldo kemungkinan besar banget akan stay ini ya. Kalau kalimatnya seperti ini. Dan dia menurut gue seorang profesional yang cukup bagus. Yang tentunya akan bersikap profesional juga ya dengan hubungannya nanti dengan Erik ten Hag. Gue yakin pasti akan ada diskusi antara Erik ten Hag dan juga Cristiano Ronaldo. Gue secara pribadi ya, secara subjektifnya gue sekali lagi gue masih percaya kalau pemain sekaliber Cristiano Ronaldo ini akan masuk ke skemanya Erik ten Hag. Seperti apa? Nah, itu yang menarik untuk kita tunggu musim depannya. Dikabarkan oleh MUFC MPB, dikabarkan oleh Laurie Whitwell, ini juga salah satu jurnalis yang oke ya, kalau menurut gue ringan amatiran, mengabarkan kalau Manchester United ini sedang bekerja untuk transfer dari Frenkie de Jong. Ya, masuk akal seperti yang tadi gue bilang di awal ya, soal masalah update dari Fabrizio Romano. Dikabarkan juga Barcelona ingin menjual Frenkie de Jong sehingga mereka punya space untuk Robert Lewandowski. Ini juga masuk akal karena dengan dengan keadaan finansial Barcelona yang saat ini, bukan berarti mereka tidak akan mendatangkan pemain musim depan, tapi ketika mereka ingin mendatangkan pemain yang baru, katakanlah demikian, harus lebih ketat lagi. Artinya ada yang datang, ada yang pergi, seperti itulah paling tidak dari sisi finansial. Dan menurut gue kalau memang mereka ingin mendatangkan Robert Lewandowski yang sekarang kondisinya dengan Bayern Munchen juga complicated, ya mungkin salah satu keadaan yang harus mereka lakukan adalah
ya mereka harus melepas pemain sih, simple as that ya. Cuman ya itu tadi, Frankie De Jong kalau menurut gua akan jadi salah satu pemain dengan menjadi komoditas panas lah di musim panas, transfer musim panas nanti, karena gue yakin bukan hanya Manchester United yang akan berminat. Mungkin katakanlah secara media memang Manchester United sekarang ini cukup heboh di media ya karena Manchester United ya kita tahu sama-sama. Cuman dengan pemain sekaliber Frankie De Jong, gue yakin dengan apa yang dikatakan oleh Xavi, sorry ya, ini juga membuka peluang ya bagi klub-klub lain yang berminat untuk memperbaiki lini tengahnya, menambah kualitas di sana. Cuman sekali lagi faktor Erik ten Hag sekali lagi menurut gue yang bisa jadi penentu nih ya. Dan tentu saja juga ya proposal harga transfer dan lain-lain bagi seorang Frankie De Jong. Masih dari MU FC MPB, Manchester United dikabarkan ini sedang berbicara tentang dengan bek kanan ya, Sime Frialsko. Frialko, ya gue bingung bacanya gimana nih, dari Atletico Madrid ya. Ini mengingatkan gue Kieran Trippier sebenarnya di awal musim lalu ketika ya digosipkan atau dikabarkan akan menuju Manchester United, karena pada saat itu pun juga gue berpikir kalau sektor bek kanan ini jadi sektor yang cukup krusial bagi Manchester United. Memang masalah lini belakang Manchester United musim ini ya, baik sebelum maupun setelah Ole Gunnar Solskjaer, baik sebelum maupun setelah atau pada saat Ralf Rangnick hadir, ini terlihat menjadi salah satu lini yang apa ya, yang buruk menurut gue. Lihat aja torehan kebobolan kita sangat-sangat buruk ya. Dan salah satu peran atau lini yang memang empat-empatnya jelek, tapi menurut gue salah satu lini yang kinerjanya buruk itu ada di bek kanan. Kolido Koulibaly, Fali Ramdhani agennya ya, Fali Ramdhani ini dikabarkan sedang dengan ada kontak dengan Manchester United terkait dengan Koulibaly. Ramdhani mengatakan mudah berharap 35 juta ini akan bisa menjadi tawaran dari Manchester United. Pemain ini pemain oke, pemain lumayan, pemain bagus. Gue masih ingat musim panas tahun lalu harganya sangat-sangat tinggi dengan umur yang menurut gue sudah memasuki 30-an ya kan, 30-an ke atas bahkan. Dan menurut gue pada saat itu tidak make sense. Tapi apakah dia akan dikejar? Nah, sekali lagi kalau menurut gue tergantung Erik ten Hag. Cuman dia ini pemain back tengah ya. Dan gue menilai sebenarnya banyak pilihan back tengah yang bisa direkrut oleh Manchester United. Tapi sekali lagi back tengah ini kalau memang memungkinkan, dan seperti disebutkan oleh beberapa pemberitaan sebelumnya ya, bahwasannya ini juga masuk prioritas walaupun bukan prioritas utama dari Erik ten Hag atau Manchester United untuk diperbaiki musim depan dengan mendatangkan pemain baru ya. Erik ten Hag dikabarkan ingin mempertahankan Eric Ramsey. Nah, ini juga menarik ya. Pelatih set piece Eric Ramsey. Banyak yang memang mengatakan kalau Eric Ramsey ini kinerjanya tidak cukup bagus karena Manchester United tidak banyak mencetak gol dari set piece ya musim ini. Tapi ada juga yang mengatakan, pendapat juga yang mengatakan kalau fokus dari Eric Ramsey sebenarnya bukan set piece, memang betul, tapi bukan yang ofensif, tapi lebih ke defensif. Kalau memang seperti itu, mungkin ada benarnya, karena praktis setelah Eric Ramsey masuk, katanya ya, angka kebobolan Manchester United dari set piece ini atau dari bola mati ini menurun. Tapi menurut gue ini juga harus diperbaiki kinerjanya, karena oke, secara defensif kita bagus, tapi secara ofensif juga harus diperbaiki dong, karena praktis ketika tim itu mendapatkan bola-bola mati seperti kayak corner atau tendangan bebas, harus bisa menciptakan situasi yang berbahaya ya. Sementara Manchester United praktis musim ini kalau menurut gue tidak bisa. Beda dengan tim-tim yang bersaing di papan atas, Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan juga lain-lain. Ketika mereka mendapatkan corner, dan apalagi di stadion ya, ketika penonton itu riuh karena excited ya, semangat karena tim mendapatkan corner, karena mereka mengharapkan ada peluang di sana. Tapi Manchester United, kalau gue secara pribadi ketika mendapatkan corner, gue sekarang kayak biasa-biasa aja perasaan, karena gue tahu angka statistik Manchester United dari corner tidak bagus begitu ya. Dan ini menurut gue harus diperbaiki musim depan. Erik ten Hag dikabarkan oleh United Zone ya, melalui Sam Wellestel. Erik ten Hag dikabarkan akan mengumumkan staff-staffnya dia yang baru secara formal segera.
Dikabarkan Michel van der Gaag kan, kemarin gue sudah bikin videonya juga, Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren kabarnya akan jadi bagian dari tim kepelatihan atau staf pelatih dari Erik ten Hag, dan dikabarkan juga Eric Ramsey. Maka kepingan-kepingan ini sudah semakin terisi dan menurut gue harus semakin cepat ya. Pergerakan Manchester United ini menurut gue harus semakin cepat karena jeda kompetisi musim depan ini tidak lebar dan Manchester United harus bisa istilahnya colong start dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor untuk musim depan. Ini jersey dari Manchester United untuk musim depan sudah bocor ya. Jersey pertama itu yang merah, jersey kedua itu yang putih, ketiga yang kuning. Nah ini dia nih. Ini menurut gue jersey-nya menarik yang putih. Gue lebih naksir yang putih sih. Gimana menurut teman-teman? Lebih suka jersey yang mana nih? Yang merah, yang putih atau yang kuning? Gue lebih suka yang putih nih. Menurut gue kalau harus ngasih rating 1 sampai 10, gue kasih 9 ini ya. Yang putih gue demen sih. Ini kabar dari Paulo Dybala, agen dari Paulo Dybala dikabarkan ada di London. Ini terkait dengan minat ya dari Manchester United, Arsenal, AS Roma dan juga Inter Milan. Dybala dikabarkan selalu disukai di Old Trafford, tapi tentu saja ini tergantung dari Manchester United apakah akan memberikan penawaran terhadap seorang Paulo Dybala yang musim panas nanti akan cabut dari Juventus dengan status gratisan. Kita lihat nih apakah Erik ten Hag berminat untuk mendatangkan Paulo Dybala. Tentu saja ini akan sangat menarik karena lini depan kalau ada Paulo Dybala ya, praktis Cristiano Ronaldo pernah bermain bersama dengan seorang Paulo Dybala dan juga Paul Pogba. Oke, Laurie Whitwell ini mengabarkan kalau dari theathletic.com dikabarkan kalau Steve McLaren ini menuju Manchester United ya. Luar biasa. Oh, wow. Steve McLaren ya dari jabatan yang cukup tinggi di Derby County mau dia turun menjadi seorang asisten dari Erik ten Hag, menurut gue sangat luar biasa. Dan Erik ten Hag pun juga dikabarkan akan menyaksikan pertandingan menghadapi Crystal Palace walaupun belum diputuskan apakah dia akan menyaksikan secara langsung atau tidak ya. Dan ini menyambung kabar yang tadi itu mengenai menyaksikan pertandingan menghadapi Palace. Dikabarkan kalau Ralf Rangnick ini sangat ingin untuk bertemu dengan Erik ten Hag untuk memberikan update ya, atau kabar briefing mengenai problem-problem yang dihadapi di Manchester United, untuk membantu seorang Erik ten Hag ini ya mengatasi hal-hal yang berbau politik, contohnya di dalam klub pastinya ada dong ya di dressing room. Tapi belum ada indikasi kapan meeting tersebut akan terjadi. Ralf Rangnick juga dikabarkan sudah mengkontak Erik ten Hag melalui Lars Kornetka dan mengharapkan ada peluang ya untuk bertemu secara langsung dengan Erik ten Hag. Ya menurut gue cukup menarik nih apakah akan bertemu Erik ten Hag dengan Ralf Rangnick setelah pertandingan menghadapi Crystal Palace, karena hari Ahad ini tanggal 15 Mei ya, gue bikin video ini, nanti ini akan era divisi pertandingan terakhir. Sementara minggu depan weekend itu baru pertandingan Crystal Palace. Jadi maksud gue begini, kalau seandainya Erik ten Hag ini hadir, menurut gue peluangnya sangat besar sekali karena praktis di era divisi sudah selesai, Ajax sudah juara, minggu ini pertandingan terakhir dilalui, jadi sudah tidak ada beban lagi dengan Ajax. Plus Ajax juga sudah menunjuk pelatih atau manajer Ajax untuk musim depan. Jadi menurut gue sangat terbuka sekali ya, Erik ten Hag akan hadir di Selhurst Park untuk menyaksikan pertandingan terakhir dari Manchester United menghadapi Crystal Palace. Dan juga sangat terbuka sih setelahnya atau sebelumnya, bahkan setelahnya mungkin ya, bertemu dengan Ralf Rangnick untuk membahas lebih detail lebih lanjut soal masalah handover atau memberikan update mengenai kondisi tim dari Ralf Rangnick ke Erik ten Hag. Kita nantikan saja. Ini ya kabar kalau Erik ten Hag dikabarkan menginginkan N'Golo Kante. Wow, ini sangat luar biasa ya. Karena dia percaya gelandang Chelsea ini punya ability dan juga pengalaman untuk membantu
apa namanya, pemain-pemain muda musim depan. Cukup menarik ya. Karena ini dikabarkan oleh Ekrem Konur, ini salah satu jurnalis kalau tidak salah ya. Chelsea menginginkan memperpanjang N'Golo Kante sampai 2026. Tapi Manchester United ini bersiap ya kalau seandainya pembicaraan tersebut tidak berhasil antara Chelsea dengan N'Golo Kante. Wow, Kante menurut gua tipe gelandang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Manchester United. Tipe-tipe seperti itu, tipe-tipe gelandang pengangkut air, gelandang bertahan yang punya ability atau kemampuan untuk berduel, untuk memenangkan bola di lini tengah ya, untuk fight di lini tengah. Menurut gua Kante punya kemampuan di sana. Bisa tentu saja menambah kualitas bagi Manchester United karena praktis kalau menurut gua salah satu kekurangan dari Manchester United musim ini di gelandang ya, utamanya di gelandang bertahan ya, tidak punya pemain yang dengan bisa secara konsisten memenangkan duel di tiap pertandingan, menjadi penghubung yang bagus antara lini belakang dan juga lini depan. Dan gue sangat excited sih kalau seandainya kabar ini betul ya. Erik ten Hag dikabarkan akan mendorong Manchester United untuk membuat ini ya, transfer targetnya ini untuk selesai dalam 2 minggu ke depan, dan juga keputusan untuk pemain mana yang akan dijual, sehingga klub ini bisa membeli atau mendatangkan pemain-pemain di transfer market di musim panas nanti. Wow, gue sekali lagi setuju sih. Kalau memang sekali lagi ini rencananya, gue sepakat, gue setuju, karena semakin cepat transfer ini dirampungkan, semakin awal atau semakin komplit tim bisa melakukan persiapan dengan lengkap ya, dengan komplit. Dan menurut gue ini cukup bagus. Permasalahannya sekarang waktu. Staff dari Erik ten Hag belum terbentuk. Pos-pos di klub ya terkait kebijakan transfer dan juga pos-pos lainnya ya, Matt Judge belum jelas siapa yang akan ganti dan lain-lain, itu juga menurut gue cukup penting untuk diisi. Dan Manchester United menurut gue berburu betul dengan waktu. Mudah-mudahan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tapi yang jelas persiapan yang awal ini merupakan salah satu kunci penting bagi Erik ten Hag untuk menghadapi musim depan, termasuk ya menyelesaikan transfer seawal mungkin. Tapi ya jangan ngawur juga ya transfernya. Ini kabar terakhir yang akan gue sampaikan hari ini. Kalau Manchester United sudah mengontak Andy O'Boyle. Ini dia nih sebelumnya adalah head dari Elite Performance di Premier League, untuk menjadi Deputy Director of Football atau wakil dari Director of Football, wakil dari John Murtough. Wow, ya karena memang peran dari John Murtough ini sedemikian kompleks, sedemikian banyak ya. Dan menurut gue juga cukup wajar, terutama Manchester United saat ini juga sedang melakukan revolusi dan perubahan yang cukup besar ya. Dia harus ada dalam tanda kutip orang yang membantu dia di perannya dia sebagai Director of Football. Dan ini sudah ditunjuk seorang Andy O'Boyle. Sebelumnya Andy O'Boyle ini bekerja di Liverpool sebagai seorang coach. Ini sebelumnya dia ini bekerja di Liverpool sebagai pelatih ya. Dan itu sebelum dia menjadi Head of Elite Performance di Premier League. Ya menurut gue nih artinya dia orang sepak bola. Sekali lagi ini adalah orang-orang yang kita butuhkan di jabatan-jabatan seperti Director of Football atau Sporting Director atau Technical Director, hal demikian, yang sebelumnya di zaman Ed Woodward ini tidak ada pos-pos ini ya. Praktis pasca Sir Alex ini langsung dihandle oleh sang manajer, dan begitu banyak urusan-urusan yang berkaitan yang diurusi oleh manajer. Dan ini bukan hanya sekedar sekali lagi taktik dan juga strategi di atas lapangan, karena klub itu banyak banget yang diurusi, komponen-komponen yang menunjang ya bagi seorang manajer untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan taktik strategi di atas lapangan. Jadi tidak hanya sekedar itu saja. Ini kalau sekali lagi ringan amatiran ala gue, dan ini terlihat betul Manchester United berusaha untuk memperbaiki komponen-komponen sepak bola yang berada di klub. Ingat, bukan hanya di tim tapi juga di klub Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Ini video insya Allah akan tayang hari Senin. Jadi gue ucapkan selamat beraktivitas hari Senin. Tetap jaga kesehatan. Yang Syaum atau yang puasa Senin ini, gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jaga kesehatan sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.